I got so much motherfucking design on right now. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lupita Consita Solmari Susanto. Saya dari kelas 10B. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu contoh hak dari materi hak dan kewajiban. Nah teman-teman, tentu sebelum ini kita sudah mempelajari materi tentang hak dan kewajiban. Nah, salah satu contoh hak yang ada di lingkungan saya ya, yang akan saya jelaskan yaitu hak memperoleh atau mendapatkan pendidikan sejak usia dini, atau hak mendapatkan sebuah pendidikan, memperoleh atau mendapat pendidikan. Teman-teman semua di negara kita ini atau di lingkungan kita memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini atau memperoleh pendidikan atau juga mendapat pendidikan. Nah, pengetahuan dan kemampuan ini harus dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberi makna pada amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 ayat 3 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi atau yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran atau berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dengan begitu, jadi setelah ini saya akan memperlihatkan atau mempertontonkan kepada kita semua hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu ibu rumah tangga di lingkungan saya berkaitan dengan hak memperoleh atau mendapat pendidikan sejak usia dini. Nah, bagaimana dia berkomentar tentang hal ini, tentang berkaitan dengan anaknya yang sedang mengikuti pendidikan di jenjang bawah atau di SD dan di TK. Selamat sore untuk teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu ibu rumah tangga di lingkungan kami. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah Ibu, pertanyaan pertama dari saya, menurut Ibu apakah penting pendidikan usia dini bagi anak-anak kita? Sangat penting. Mengapa Ibu? Alasannya, dengan mengikuti pendidikan usia dini, anak diberi kesempatan untuk berkenalan dengan orang lain selain anggota keluarganya sendiri. Misalnya di sekolah, dia bertemu dengan teman-teman yang berasal dari keluarga-keluarga yang dengan latar belakang berbeda. Tentu saja mereka juga memiliki watak dan karakter yang berbeda. Nah, disitulah anak bisa menyesuaikan diri dengan mereka dalam pergaulan sehari-hari, khususnya saat mereka dengan mengikuti pendidikan usia dini. Anak dilatih sedini mungkin untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang teratur. Misalnya, mulai dengan bangun pagi, mandi, sarapan, ke sekolah, dan sampai di sekolah, pasti kebiasaan hidup teratur juga akan dilatih. Misalnya, antara waktu bermain dengan waktu masuk di dalam kelas, pasti diatur waktunya sesuai dengan kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, anak-anak juga memiliki bekal yang cukup untuk memasuki pendidikan dasar, karena pada saat mengikuti pendidikan usia dini, pasti anak-anak dilatih atau diperkenalkan dengan abjad atau alfabet. Sehingga sampai di pendidikan dasar, anak-anak sudah terbiasa untuk melafal atau menulis abjad, suku kata, dan kalimat, serta membuat kalimat dan seterusnya pengetahuan-pengetahuan di pendidikan sekolah dasar. Jadi, pendidikan usia dini itu sangat penting untuk seorang anak, khususnya anak yang berusia 4-5 tahun. Demikian saja. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian saja wawancara dari saya mengenai dengan hak mendapatkan pendidikan pada usia dini. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sekian saja dari saya berkaitan dengan materi atau salah satu hak yang didapat di masyarakat, yaitu hak mendapatkan pendidikan sejak usia dini atau hak mendapatkan pendidikan atau memperoleh pendidikan. Nah teman-teman, tentu kita semua sangat
membutuhkan pendidikan. Dengan adanya pendidikan, kita dapat menjadi pribadi yang disiplin dan berbudi pekerti dan bermoral. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.